Halo anak-anak, bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ya, saya sangat berharap agar semua anak-anak bersama semua keluarga juga dalam keadaan sehat. Ya, nak? Ya, hari ini, nak, bersama dengan Seberto kita akan belajar seni budaya. Oleh karena itu, nak, mari persiapkan dirimu, persiapkan semua buku-bukumu. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, nak? Selamat belajar. Langsung saja, nak, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran bab yang kelima mengenai ornamentasi melodis dan ritmis dalam vokal solo atau tunggal. Melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan konsep ornamentasi melodis dan ritmis serta menguasai teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Oke, baik, nah hari ini kita masuk bagian A, yaitu teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo ataupun tunggal. Yang pertama adalah konsep ornamentasi dalam seni musik. Apa itu yang dimaksud dengan konsep ornamentasi dalam seni musik? Ya, ornamentasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu ornamentation, adalah penambahan ornamen atau hiasan. Ya, kalau kita perhatikan dalam musik, ya, ornamentasi itu berupa penambahan nada-nada tertentu dengan tujuan untuk memberikan hiasan, ya, pada apa? Pada melodi dan harmoni utama sebuah lagu. Ya, ornamentasi itu merupakan, ya, pengembangan musik yang tidak perlu mengubah keseluruhan tubuh menjadi atau harmoni, tetapi sebenarnya justru berfungsi untuk memberi hiasan pada struktur melodi itu. Baik, selanjutnya, nak, ya, penambahan ornamen dalam struktur lagu itu dapat bersifat horizontal dan juga bersifat secara vertikal. Ya, bersifat horizontal yang maksudnya adalah dalam struktur melodi utama. Nah, ya, ornamen seperti ini disebut juga dengan ornamentasi melodis. Sedangkan secara vertikal itu dalam struktur harmoni. Nah, lebih lanjut kita akan belajar bagian yang pertama adalah ornamentasi melodis. Ornamentasi melodis cukup hanya macamnya. Pada zaman barok, ornamen melodis itu sangat populer. Nah, berikut merupakan beberapa jenis ornamen melodis seperti trial, ya, itu adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atasnya. Lalu yang kedua adalah modern, artinya adalah getar nada yang terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi. Yang ketiga adalah trum atau gruppeto, yaitu trum terdiri atas not dasar, not di atasnya dan not di bawahnya. Dan yang keempat itu adalah appoggiatur, itu penaikannya adalah not dasar. Nah, jadi appoggiatur itu muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar.
Itu biasanya mendapatkan sebuah tanda, yaitu disebut dengan sebuah tanda aksen. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah esikatur, yaitu tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Dan yang keenam adalah kadense, yaitu biasanya dimainkan pada akhir komposisi menjelang selesai. Ini biasanya berisi improvisasi bebas dan memberi kesempatan kepada pemain untuk menunjukkan serta memperdengarkan teknik improvisasi yang dimiliki. Baik, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan ke bagian B, itu ornamen harmonis atau ritmis. Ya, ornamen ini atau ornamen harmonis itu ditambahkan secara vertikal mengikuti garis harmoni. Ya, ornamen harmonis atau ritmis ini lebih banyak dimanfaatkan dalam kelompok vokal dan ensemble. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk pada subbab berikutnya, yaitu mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Ya, langsung saja yang pertama, yaitu teknik pengembangan ornamentasi dalam bentuk vokal solo. Ya, ornamen itu dalam bahasa Inggris adalah ornamen, yang artinya hiasan atau variasi. Disebut hiasan karena apa? Karena dengan ornamentasi sebuah lagu akan terdengar lebih indah. Maksudnya adalah jika sebuah komposisi lagu dengan susunan nada seperti berikut ini dinyanyikan secara lugu, maka itu kesannya akan mendatar. Nah, misalnya lagu seperti ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, itu kalau biasa tanpa ornamen, ya, tanpa ada hiasan. Ya, misalnya kalau kita tambahkan ornamennya, maka misalnya kita menambahkan vibrasi. Contohnya kita letakkan vibrasinya itu di akhir kata cepat berlalu, ya, maka jadi seperti ini kira-kira. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, beda ya, seperti yang pertama tadi. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana supaya lagu tersebut menjadi indah. Perhatikanlah, ada beberapa jenis ornamentasi dalam seni vokal tunggal. Yang pertama itu adalah distori, yaitu memberikan ornamentasi vokal dengan memanfaatkan vokal yang dibuat dengan kesan kasar seperti penyanyi rock. Contohnya gini, janganlah cepat berlalu, ya, itu ya. Jadi dibuat kasar. Ya, yang kedua adalah contohnya soft distortion, yaitu adalah vokal yang lembut dan serak. Contohnya gini, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, terus yang berikutnya adalah vibrato, ya, seperti tadi, dengan menggunakan getaran pada akhir-akhir lagu. Contohnya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, selanjutnya itu ada echo. Jadi kalau bernyanyi dengan ini adalah teknik echo, itu cara menyanyi ya mendesah. Contohnya kayak lagu-lagu Syahrini. Contoh gini, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, dia mendesah gitu. Lalu yang berikutnya adalah ada tremolo. Itu getaran vokal yang lebih rapat seperti yang banyak dilakukan para penyanyi seriosa. Contohnya,
Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, itu dia. Jadi rapat dia getaran suaranya. Lalu yang berikutnya adalah falsetto atau kopstem. Itu sering disebut suara palsu. Contohnya gini, ya, tapi sebelumnya saya kasih tahu kalau biasanya ini falsetto ini lebih banyak di sebenarnya laki-laki ataupun perempuan bisa membuat falsetto. Contohnya seperti ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, yang mana terkadang suara laki-laki kedengaran seperti suara perempuan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir itu adalah head voice atau suara kepala. Ini pun sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki ini, tapi biasanya laki-laki yang sudah dewasa itu biasanya hilang. Ya, contohnya adalah seperti penyanyi-penyanyi yang hebat yang menggunakan head voice sepertinya Celine Dion, ya, Mariah Carey, siapa lagi ya? Sekarang ada Lyodra, ya. Sekarang itu gitu ya. Jadi suara itu seolah-olah penuh di bagian kepala. Baik, nah sampai di sini materi kita hari ini. Yang menjadi tugas kamu adalah kamu mencari salah satu lagu yang kamu sukai. Setelah itu kamu pelajari dengan baik. Nah, setelah kamu sudah mempelajari dengan baik, silakan kamu videokan, rekam dalam bentuk video. Nah, setelah selesai kamu rekam, kirimkan ke WhatsApp. Tugas yang kedua adalah kerjakan soal uji kompetensi bagian A dan bagian B. Baik anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, nak, ya. Saya berharap anak-anak mempelajari, membaca bukunya dengan baik, sehingga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti setiap pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sampai di sini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Bye bye.